Saya menyapa kembali, Shalom. Ini nampak sekali, ini memang banyak pengeluaran ini ya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kemudian masuk di bulan terakhir di tahun ini. Saya berdoa semoga pesan yang kemudian saya sampaikan pada sore ini boleh memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, kalau kemudian kita berbicara tentang peristiwa kelahiran daripada Yesus Kristus, maka saya kemudian mempelajari, boleh nanti saya dikoreksi mana tahu saya salah. Tapi saya kemudian pelajari setidaknya ada 3 kali kalimat jangan takut. Itu kemudian disampaikan oleh malaikat sebelum Yesus Kristus lahir. Dan kemudian ada 1 kali kalimat jangan takut setelah Yesus Kristus itu lahir. Nah, kalimat pertama itu ditujukan kepada Zakharia. Siapa Zakharia? Zakharia adalah ayah daripada Yohanes Pembaptis. Dan Alkitab catat di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-13 dijelaskan di situ bahwa Zakharia ini adalah seorang imam, seorang pelayan Tuhan, seorang yang takut akan Tuhan. Dan kemudian ketika malaikat datang kepada Zakharia sebelum peristiwa Yesus Kristus itu dilahirkan, maka malaikat itu berkata, jangan takut. Dan kemudian kepada pribadi yang kedua yaitu Maria. Maria ibu Yesus. Alkitab catat malaikat juga kemudian ketika menampakkan diri kepada Maria, maka apa yang terjadi? Malaikat itu juga menyampaikan pesan yang sama, yaitu jangan takut. Dan pribadi yang ketiga yaitu Yusuf, suami Maria. Alkitab catat ketika kemudian Yusuf itu mendapatkan satu mimpi, malaikat itu kemudian berkata seperti ini kepada Yusuf, jangan takut. Nah, artinya apa Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah? Sebelum peristiwa Yesus lahir ada satu message, ada satu pesan. Ya, malaikat itu kemudian menampakkan diri kepada Zakharia. Malaikat menampakkan diri kepada Maria. Ketika kemudian malaikat menampakkan diri kepada Yusuf, tidak ada kalimat perintah. Lakukan ini, ambil ini, kamu harus ke sini, kamu harus ke situ. Kalimat pertama yang kemudian diucapkan hanya ini, jangan takut. Boleh beritahu ke kanan kirinya, jangan takut. Kalau masih menghayal agak dipukul, jangan takut bilang. Oh iya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Ada satu ketakutan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, Zakharia ketika kemudian Alkitab catat Zakharia ini lama memiliki anak. Dan ketika kemudian malaikat datang, jangan takut. Alkitab catat, nanti Bapak Ibu teman-teman boleh baca satu perikop di rumah. Ini Zakharia ini seorang imam, itu gak percaya dengan perkataan malaikat. Gak mungkin. Sampai kemudian Alkitab catat Zakharia ini gak bisa ngomong. Sampai Yohanes Pembaptis lahir. Dan bukan hanya itu saja, Maria mengalami satu ketakutan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Alkitab catat, mohon maaf, mereka masih tunangan. Cuman tunangan sama Yusuf kok tiba-tiba hamil. Dan kemudian Maria mengalami satu ketakutan, dia takut dicibir orang, dia takut kemudian dihujat sama orang. Demikian juga Yusuf. Yusuf mengalami ketakutan, takut kemudian tidak kemudian dihormati lagi karena sudah melakukan hal yang tidak baik, pikirnya. Tapi Alkitab catat, malaikat kemudian memberikan kekuatan. Jangan takut, jangan takut. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, saya tidak tahu apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran kita. Ya, mungkin teman-teman di tempat ini yang belum menikah takut nanti suami saya seperti apa ya bentuknya, bagaimana karakternya, istri saya nanti seperti apa ya, kira-kira nanti istri saya disukai nggak sama mama saya, disukai nggak sama orang tua saya, kira-kira kemudian nanti hubungan kami disetujui nggak. Ada banyak hal, ada banyak. Nanti saya mengalami KDRT nggak ya, dan lain sebagainya. Beritahu kanan kirinya, takut itu wajar. Beritahu Bapak Ibu. Beritahu lagi, takut itu manusiawi. Iya. Ya. Kenapa? Karena Zakharia, Yusuf dan Maria itu mengalami satu ketakutan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, bencana alam yang kemudian terjadi itu adalah di luar daripada prediksi banyak orang. Sampai sebegitu dahsyatnya.
Dan itu diawali ketika memasuki bulan Desember. Bulan di mana ada sukacita. Tapi percayalah, saya kena percaya satu pesan. Jangan takut, ada kesukaan besar. Itu akan meliputi kita. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang lebih meriah untuk Allah kita. Tema yang kemudian saya bawakan pada sore ini itu jangan takut, ada kesukaan besar. Kenapa saya katakan bahwa takut itu manusiawi, takut itu wajar? Karena di dalam Alkitab ada satu nabi yang sangat terkenal. Nabi ini tidak mengalami kematian Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah. Dan Alkitab catat nabi ini diangkat Tuhan hidup-hidup dengan kereta kuda api. Dan Alkitab mencatat bahwa nabi ini adalah salah satu-satunya nabi yang waktu ada di Israel yang membunuh 450 nabi palsu, nabi Baal. Siapa nabi tersebut? Alkitab catat nabi tersebut adalah Nabi Elia. Tapi tahukah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, teman-teman anak muda, seorang nabi yang kemudian tidak mengalami kematian, seorang nabi yang kemudian menyembelih nabi palsu 450, itu kemudian berada pada satu titik terendah dalam hidupnya. Kita boleh baca bersama-sama. Saya akan bacakan Bapak Ibu di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga sampai keempat. Firman Tuhan, maka takutlah ia, Elia maksudnya, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, pelayannya maksudnya. Ayat yang keempat, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Ada yang pernah merasa seperti itu, capek menjalani hidup ini? Ya, hidup ini gini-gini aja ya. Kerja pontang-panting kaya enggak. Ada yang merasa seperti itu. Elia berkata kemudian ia ingin mati. Dan yang lebih kemudian membuat saya ketika susun khotbah ini yang gak habis pikir. Seorang nabi yang sangat besar dan terkenal. Ini ngomong begini katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bukan saya yang ngomong, tetapi Alkitab. Nabi besar. Nabi yang kemudian tidak mengalami kematian. Itu ngomong, Tuhan, ambil nyawaku. Ada yang kemudian berkata seperti ini kepada Tuhan sepanjang 1 tahun ini. Di sudut kamar kemudian, udahlah Tuhan, mati aja lah aku. Kayaknya udah gak enak lagi hidup ini. Ada yang seperti itu. Hah? Coba beritahu kanan kirinya, jangan gitu ya. Bilang, jangan ditepuk, jangan gitu. Jangan gitu. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah. Tahukah Bapak Ibu, Elia pada waktu itu sangat takut. Kenapa? Karena Alkitab catat Raja Ahab dan istrinya Isabel itu kemudian ngomong, cari Elia. Dia akan saya bunuh. Kenapa? Karena Elia sudah membasmi Nabi Baal yang 450. Dan dia menjadi buronan. Bayangkan, kadang-kadang Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah. Kita pernah ditolong Tuhan dalam sakit kita. Kita pernah ditolong Tuhan ketika kita tidak punya uang. Kita pernah ditolong, anak kita pernah ditolong Tuhan ketika dia sakit, kita nggak punya uang. Tapi kemudian bisa saja entah dari mana, tiba-tiba Tuhan boleh menggerakkan orang untuk kemudian menolong kita. Tapi tahukah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, hampir sama kita dengan Elia. Sudah berkali-kali Tuhan tolong, tapi berkali-kali juga kita meragukan kuasanya Tuhan. Berkali-kali kita mendengar firman Tuhan, burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan hiasi. Tapi seberapa banyak kita di sini masih khawatir tentang pekerjaan, masih khawatir dengan usaha suami, usaha kita, masih khawatir nanti tentang jodoh, seperti apa ke depan. Elia mengalami hal yang sama, Elia takut waktu itu.
Bayangkan Elia sudah mengalami pertolongan Tuhan. Elia itu tahu bahwa dia ditolong Tuhan. Bisa menyembelih 450 nabi palsu. Tapi dia takut Bapak Ibu. Nah apa yang terjadi? Di dalam 1 Raja-Raja 19. Kalau kemudian Bapak Ibu kemudian baca perikopnya. Ketika Elia dilanda ketakutan. Dia gak kemana-mana. Alkitab catat Elia naik ke Gunung Horeb dan kemudian ada sebuah gua di situ dan dia berdiam diri di situ. Tahukah Bapak Ibu arti kata gunung? Arti kata gunung adalah masuk ke tempat yang lebih tinggi. Gunung itu melambangkan sebuah hadirat Tuhan. Bukan berarti hari ini siap ibadah ada yang takut lari-lari kita ke gunung mana? Gunung Sinabung enggak ya? Gunung artinya adalah tempat yang tinggi. Gunung artinya adalah tempat kita bertemu dengan Tuhan. Mari, kalau kita mengalami ketakutan, suami istri mengalami ketakutan, jangan kemana-mana. Ajak pasanganmu, mari berdoa. Kalau teman-teman adik-adik kemudian mulai mengalami ketakutan, takut akan pekerjaan, takut nanti akan jodohnya, takut apalagi hal-hal yang menghantui kita. Jangan kemana-mana. Masuk dalam hadirat Tuhan. Mari berdoa. Ketika saya menyusun daripada khotbah ini. Tahukah Bapak Ibu. Abraham itu mengalami yang namanya satu perkenanan. Itu di mana? Di atas gunung. Di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-14. Pada waktu Abraham ingin kemudian mempersembahkan Ishak sebagai korban. Anak satu-satunya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah. Kalau kemudian Bapak Ibu baca ini satu perikop tentang Abraham. Pada waktu mau mempersembahkan Ishak. Ini 3 kali, ada 3 kali Ishak ini ngomong, bertanya kepada Abraham. Bapak, kayu sudah tersedia. Mana dombanya yang akan dipersembahkan? Itu 3 kali. Bayangkan, Abraham tidak memberitahu bahwa Ishak, kamulah yang akan saya sembelih. Sebagai seorang bapak, pasti hatinya sangat terenyuh. Dia pasti mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Karena Tuhan bilang begini, persembahkan Ishak. Anak satu-satunya yang ditunggu bertahun-tahun. Kemudian Tuhan perintahkan persembahkan Ishak. Dan pada waktu mereka sedang berkemas, kemudian berjalan naik ke atas Gunung Moria. 3 kali Ishak itu bertanya, Bapak, mana kambing dombanya? Dan kemudian Abraham cuma menjawab, di atas sudah disediakan. Dan ketika Alkitab catat, ketika kemudian Abraham mau menyembelih daripada Ishak, Alkitab catat malaikat datang. Dan di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saya tidak tahu apa yang menjadi ketakutan kita. Tapi yang jelas di atas gunung Tuhan, Tuhan akan menyediakan segala apa yang kita perlukan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelap. Kau bagi setiap Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, dari kejadian ini, peristiwa tentang Elia, saya kemudian mencatat bahwa di tengah ketakutan kita, Allah hadir sebagai Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Jadi kalau kita terlalu takut berlebihan memikirkan sesuatu hal yang harusnya tidak perlu kita pikirkan, itu membuat Anda mengundang penyakit-penyakit baru datang. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, saya juga pernah kadang-kadang berada di posisi itu. Tapi kita harus belajar bahwa Alkitab catat kita gak perlu takut. Di dalam Mazmur, saya lupa pasalnya ayat keberapa, dikatakan begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Itu di dalam Mazmur ada ayatnya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Sebenarnya job desk manusia itu cuma satu doang.
Yaitu cukup menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan cukup percaya, udah. Selebihnya itu urusan Tuhan. Anda nggak usah pikirkan bagaimana nanti suamiku, marga apa nanti suamiku, boru apa nanti istriku, itu bukan urusanmu. Itu urusan Tuhan. Jangan Anda pikirkan bagaimana nanti mertuaku nanti nggak suka, aku tidak pintar masak, aku nggak bisa masak ini, aku nggak bisa masak itu, saya malas bangun pagi. Bagaimana nanti begini, itu bukan urusanmu. Jangan pikirkan itu. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Tapi gimana lah ya, namanya manusia ya kan. Udah dengar pun itu setiap hari, masih aja tetap takut. Coba beritahu kanan kirinya, janganlah takut bilang. Ya, janganlah khawatir, ya namanya manusia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, saya sedang berkhotbah kepada Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya saya juga sedang menguatkan pribadi saya. Bayangin ya, anak saya 3 masih kecil-kecil, tapi saya juga kadang-kadang dihantui Tuhan. Seperti apa nanti ya? Ya, karena waktu ini berjalan terus. Berjalan terus. Gak terasa coba. Gak terasa bentar lagi kita tahun 2026 masuk. Masih tetap sendiri. Ya. Oh ya kan, gak terasa kan. Bentar lagi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 2027. Loh. Iya. Cepat kan? Loh. Waktu ini cepat berjalan. Saya masih ingat dulu ya, anak saya itu 3 masih kecil-kecil. Waduh, kami kerempongan lah udahlah. Ya, yang sudah berkeluarga, ya bayangkan Bapak Ibu, kami pengantin baru, nggak ngerti apa-apa. Anak-anak datang terus berderet-deret, wah ini satu nangis, waduh itu udahlah. Yang sudah berkeluarga pasti tahu lah. Kita mikirin pampersnya, kita mikirin imunisasinya, aduh Tuhan baiklah. Kalau saya renung-renungkan, sekarang udah mulai pelan-pelan kami sekarang kemana-mana udah bisa, kami tinggal di rumah. Ya, malah kadang-kadang kalau karena saya sibuk di pelayanan, malah dibilang, papa gak pergi pelayanan. Gak apa-apa kami di rumah aja, tapi tinggalkan tablet sama handphone. Main game. Ya, itu anak-anak. Terus, kadang-kadang Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, ketakutan itu ada. Gimana ya nanti ya? Ya anak saya yang paling besar itu cewek. Saya kadang mikir, ya Allah ya, udah besar aja. Ntar lagi nanti aku udah punya menantu ya kan? Ya, punya cucu. Waduh, waktu itu berjalan. Kadang-kadang itu, wah gimana pendidikan mereka? Tapi percayalah Bapak Ibu. Di bulan Desember, kadang-kadang ini banyak hal sekali yang kemudian kita alami. Banyak pengeluaran, betul? Beli baju Natal STM, ya, betul? Ya, Natal muda-mudi kalau dia masih muda-mudi, Natal punguan, Natal apa lagi? Natal resort, pokoknya Natal itulah semua seragamnya berbeda-beda. Ada yang merah, hijau, kuning, ya, kayak pelangi jadinya ya. Banyak pengeluaran, belum lagi Natal anak Natal SD, TK, ya. Kalau ada anak SMP, SMA, wah. Banyak pengeluaran, tapi saya mengerti Bapak Ibu, waktu saya menyusun khotbah ini saya mengerti. Tuhan itu luar biasa loh. Pesan jangan takut itu diberitahukan kepada kita di akhir daripada setiap akhir tahun. Di setiap bulan Desember. Dan yang menarik, saya akan tutup di sini Bapak Ibu. Yang menarik adalah di dalam Lukas 2 ayat 13 sampai ke 14 dicatat begini. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan perhatikan ini, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada kata damai sejahtera. Waktu saya susun khotbah ini, saya bilang, wow God, Tuhan Engkau luar biasa. Tuhan itu tahu kalau di Natal itu banyak orang ribut. Enggak disebut namanya penyalaan lilin, tersinggung dia. Tuhan tahu di Natal itu bendahara dan ketua panitia tidak pernah cocok. Dan Tuhan tahu setiap bulan Desember ada banyak panitia enggak cakapan. Betul? Tapi Tuhan ingatkan, kiranya damai sejahtera Allah itu turun atas. Ini dahsyat Tuhan ini. Tuhan tahu di bulan Desember itu akan selalu ada ketakutan. Takut menjalani tahun yang akan datang. Banyak pengeluaran. Tuhan bilang, jangan takut kawan aku, jangan takut.
Tuhan tahu kalau kemudian ada Natal ya, ada banyak ide-ide yang kemudian perang di situ. Bendahara seksi ini, seksi itu, belum lagi kurang dananya dan lain sebagainya. Ya, nggak dapat nasi kotak tersinggung dia ya, pindah gereja. Ya, contoh ya, tapi di sini nggak ada ya. Nggak dipanggil namanya karena dia donatur kan, atau salah panggil nama, salah panggil titelnya, kan harusnya lengkap dia. Wah marah dia. Tapi Tuhan bilang begini, Natal itu sukacita. Natal itu damai sejahtera. Bayangin ya. Harusnya Natal itu sesederhana bagaimana Yesus Kristus itu lahir. Yesus Kristus lahir di kandang domba. Tanpa ada pernak-pernik seperti ini. Ya. Apa ada dulu ya pohon Natal? Kan? Waktu di kandang domba ada kelap-kelip lampu, kan gak ada. Sederhana. Amin. Jadi sebenarnya Natalnya gak usah pala pusingkan baju baru, jas baru, kebaya baru. Beritahu, Natal itu sederhana. Beritahu kanan kirinya. Nah, tapi beritahu udah terlanjur pula aku beli. Ya, udah terlanjur dibeli. Pay later pula di Shopee. Cicilnya setahun. Baru selesai bulan 12 tahun 2026, ada lagi Natal. Buat lagi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Yesus kaulah juru selamatku.